Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan chapter 20, yaitu Software Testing Integration Level. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika Farudreza, yang kedua ada Niko, yang ketiga ada Aditya Rahmandika, yang keempat ada Agus Dwi Yono. Baik, untuk yang pertama dipersilakan Lukman. Kepada Lukman dipersilakan. Testing Fundamentals. Produk rekayasa apapun dan sebagian besar lainnya dapat diuji dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, mengetahui fungsi tertentu yang telah dirancang untuk dijalankan oleh suatu produk. Pengujian dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa setiap fungsi beroperasi penuh, sementara pada saat yang sama mencari kesalahan di setiap fungsi. Yang kedua, mengetahui cara kerja internal suatu produk. Pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua roda gigi bertautan, yaitu proses internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dilakukan secara memadai. Black box testing. Pengujian integrasi kotak hitam didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam cerita pengguna atau representasi pemodelan analisis lainnya. Penulis kasus uji komponen ditulis selama mereka memahami fungsionalitas yang diperlukan dari komponen yang menjalani pengujian. Pengujian validasi sering dilakukan dengan kasus uji kotak hitam yang menghasilkan tindakan input yang terlihat oleh pengguna akhir dan perilaku output yang dapat diamati. Contoh black box testing equivalence partitioning. Pemeliharaan data untuk aplikasi bank yang sudah diotomatisasikan, pemakai dapat memutar nomor telepon bank dengan penggunaan mikrokomputer yang terhubung dengan password yang telah ditentukan dan diikuti dengan perintah-perintah data yang diterima. Kode area 0 atau 3 digit, prefix 3 digit tidak diawali dengan 0, sufiks 4 digit, password 6 digit, alfanumerik, perintah, cek, deposit, dan lain-lain. Berikut tabel pengujian black box pada validasi login admin aplikasi sistem pakar. White box testing. Pengujian kotak putih memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data untuk komponen yang menjalani pengujian. Tes kotak putih dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen atau kode sumber ada. Jalur logis melalui perangkat lunak dan kolaborasi antar komponen adalah fokus pengujian integrasi kotak putih. Baik, untuk selanjutnya Niko. Untuk Niko dipersilakan. Contoh testing white box. Yang pertama ada land property cell, yang kedua owner, terus ketiga owner by other player atau pemilik dengan player lain, yang keempat have enough money for friend, dan yang kelima lost game antara lost game, dan yang keenam pay rent to owner ke-10, atau blok lain yang ketujuh have enough money for buying, dan yang ke-8 buy property, dan yang ke-9 pay to the money. Langsung ke blok ke-10. Gambar ini merupakan white box testing, dan contoh testing white box 1 menggunakan grafik aliran. Kita dapat menghitung jumlah jalur independen melalui kode. Kami melakukan ini dengan menggunakan metrik disebut nomor cyclomatic M6KB 1976 yang didasarkan pada teori grafik.
Cara termudah untuk menghitung jumlah siklomatik adalah dengan menghitung jumlah kondisional atau predikat atau diamond dan tambahkan satu dalam contoh di atas. Ada 5 kondisional. Oleh karena itu jumlah siklomatik kami ada 6 dan kami memiliki 6 jalur independen melalui kode. Jadi kita sekarang dapat menghitungnya 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-10. Dalam artian, properti yang dimiliki oleh orang lain tidak mempunyai uang untuk disewa. Yang kedua, 1, ketiga, keempat, ke-6, dan ke-10. Properti yang dimiliki oleh orang lain membayar sewa. Dan yang ketiga, dimulai dari 1, 2, 3, sampai ke 10. Antara lain properti yang dimiliki oleh pemain. 1, 2, 7, 10, properti yang tersedia tidak memiliki cukup uang. 1, 2, 7, 8, 10, properti yang tersedia punya uang dan tidak ingin membelinya. 1, 2, 7, 6, 8, 9, 10, properti yang tersedia punya uang dan membelinya. Oke, next. Integration testing. Pengujian integrasi adalah teknik sistematis untuk membangun perangkat lunak sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Berikutnya, top-down integration. Pengujian integrasi top-down adalah pendekatan tambahan untuk konstruksi arsitektur perangkat lunak. Modul juga disebut sebagai komponen, diintegrasikan dengan bergerak ke bawah melalui hierarki kontrol, di mana dengan modul kontrol utama, program adalah program utama, modul bawaan adalah akhir bawaan, ke modul kontrol utama dimasukkan ke dalam struktur baik secara mendalam pertama atau luas pertama. Selanjutnya Andika, pada Andika dipersilakan. Top-down integration, proses integrasi dilakukan dalam rangkaian 5 langkah. Yang pertama, modul kontrol utama digunakan sebagai driver uji dan stup diganti untuk semua komponen yang secara langsung berada di bawah modul kontrol utama. Yang kedua, bergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih, yaitu kedalaman atau luasnya lebih dulu. Rintisan bawahan diganti satu persatu dengan komponen aktual. 3. Pengujian dilakukan karena setiap komponen terintegrasi. 4. Pada penyelesaian setiap set test, rintisan lain diganti dengan komponen nyata. 5. Pengujian regresi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan baru tidak terjadi. Selanjutnya, bottom-up integration. Pengujian integrasi bottom-up memulai konstruksi dan pengujian dengan model atom, yaitu komponen pada tingkat rendah dalam struktur program. Integrasi bottom-up menghilangkan kebutuhan akan stup yang kompleks, karena komponen terintegrasi dari bawah ke atas. Fungsionalitas yang disediakan oleh komponen yang berada di bawah level tertentu selalu tersedia dan kebutuhan akan stup dihilangkan. Strategi integrasi bottom-up dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Komponen tingkat rendah digabungkan ke dalam cluster yang melakukan subfungsi perangkat lunak tertentu. 2. Driver ditulis untuk mengoordinasikan input dan output kasus uji. 3. Cluster diuji. 4. Driver dihapus dan cluster digabungkan bergerak ke atas dalam struktur program. Selanjutnya, continuous integration. Integrasi berkelanjutan adalah praktis menggabungkan komponen ke dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Ini adalah praktik umum untuk tim yang mengikuti praktik pengembangan tangka seperti XP atau DevOps. Pengujian integrasi harus dilakukan dengan cepat dan efisien jika sebuah tim berusaha untuk selalu memiliki program kerja sebagai bagian dari penyampaian yang berkelanjutan.
Baik, selanjutnya saya sendiri. Integration, test, work, product. Rencana keseluruhan untuk integrasi perangkat lunak dan deskripsi pengujian spesifikasi didokumentasikan dalam spesifikasi pengujian. Produk kerja ini menggabungkan rencana pengujian dan prosedur pengujian dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Pengujian dibagi menjadi beberapa fase dan pembangunan tambahan yang membahas karakteristik fungsional dan perilaku spesifik dari perangkat lunak. Misalnya penguji integrasi untuk sistem keamanan safe home dapat dibagi ke dalam fase pengujian berikut. Integrasi penggunaan, pemrosesan sensor, fungsi komunikasi, dan pemrosesan alarm. Lanjut. Artificial Integration and Regression Testing. Setiap kali modul baru ditambahkan sebagai bagian dari pengujian integrasi perangkat lunak berubah. Jalur aliran data baru dibuat input atau output atau I atau O baru dapat terjadi, dan logika kontrol baru dipanggil. Efek samping yang terkait dengan perubahan ini dapat menyebabkan masalah dengan fungsi yang sebelumnya bekerja dengan sempurna. Dalam konteks strategi pengujian integrasi, pengujian regresi adalah eksekusi ulang beberapa subset pengujian yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tidak menyebar efek samping yang tidak diinginkan. Tes regresi harus dijalankan setiap kali perubahan besar dibuat pada perangkat lunak, atau termasuk integrasi komponen baru. Pengujian regresi membantu memastikan bahwa perubahan karena pengujian atau karena alasan lain tidak menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan atau kesalahan tambahan. Integration testing in the OO context. Perangkat lunak berorientasi objek tidak memiliki struktur kontrol hierarkis yang jelas, sehingga strategi integrasi top-down dan bottom-up tradisional memiliki sedikit arti. Selain itu, mengintegrasikan operasi satu persatu dalam kelas pendekatan integrasi incremental conversional seringkali tidak mungkin karena interaksi langsung dan tidak langsung dari komponen yang membentuk kelas. Ada dua strategi berbeda untuk penguji integrasi sistem OO, yaitu pengujian berbasis thread dan pengujian berbasis penggunaan. Integration testing in the OO context. Yang pertama, pengujian berbasis thread menginteraksikan kumpulan kelas yang diperlukan untuk merespon satu masukan atau peristiwa untuk sistem. Setiap untas integrasi dan diuji secara individual. Penguji regresi ditetapkan untuk memastikan bahwa tidak ada efek samping yang terjadi. Strategi penting untuk pengujian integrasi perangkat lunak OO adalah pengujian berbasis thread. Thread adalah kumpulan kelas yang merespon input atau event. Kedua penguji berbasis pengguna memulai pembangunan sistem dengan menguji kelas-kelas tersebut atau disebut dengan kelas independen yang menggunakan sangat sedikit jika ada. Kelas server. Setelah kelas independen diuji, lapisan kelas berikutnya yang disebut kelas dependen yang menggunakan kelas independen diuji berurutan pengujian lapisan kelas dependen. Ini berlanjut hingga seluruh sistem dibangun. Tes berbasis penggunaan fokus pada kelas yang tidak banyak berkolaborasi dengan kelas lainnya. Validation testing. Seperti semua langkah pengujian, validasi mencoba mengungkapkan kesalahan, tetapi fokusnya ada pada tingkat persyaratan, pada hal-hal yang akan segera terlihat oleh penggunaan akhir.
Pengujian validasi dimulai pada puncak pengujian integrasi ketika komponen individu telah dilakukan. Perangkat lunak dirakit secara lengkap sebagai satu paket dan kesalahan antarmuka telah ditemukan dan diperbaiki. Pada tingkat validasi atau sistem, perbedaan antara kategori perangkat lunak yang berbeda menghilang. Pengujian berfokus pada tindakan yang terlihat oleh pengguna dan keluaran yang dapat dikenali pengguna dari sistem. Testing pattern. Pola pengujian menjelaskan masalah pengujian umum dan solusi yang dapat membantu Anda menangani. Jika pola pengujian dapat membantu tim perangkat lunak untuk berkomunikasi tentang pengujian secara lebih efektif, untuk memahami kekuatan motivasi yang mengarah pada pendekatan khusus, untuk penguji dan untuk mendekati desain kasus pengujian sebagai aktivasi evolusi di mana setiap iterasi menghasilkan yang lebih lengkap rangkaian kasus uji. Maka pola tersebut mencapai banyak hal. Terima kasih. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.